Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Umci Zen, apa kabarnya? Senang banget kembali di podcast Umci. Kalau dilihat seperti ini, ada yang berbedakah? Yap, beda banget. Karena kita ada new konsep ya. New konsep podcast Umci, Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Nah, kalau kemarin-kemarin kenapa bisa beda? Karena kemarin kita masih STT, saat ini kita sudah universitas, oke? Dan kalau seandainya melihat nanti ada saya untuk seterusnya, saya hostnya Elis Riani ya, yang akan menemani kalian semua, oke? Di podcast Umci tentunya. Dan informasi saja, kalau seandainya lagi nih, Om Cizen melihat seliweran di Instagram terutama ya, itu ada informasi mengenai go internasionalnya Umci. Masih kecil banget gitu ya, tapi udah go internasional. Nah, kita pengen tanya nih, seperti apa sih prosesnya gitu ya? Malah dari sini bisa jadi begini gitu ya. Nah, saat ini saya sudah menghadirkan salah satu sih? Enggak, Deng. Karena memang beliau itu emang orang terpenting di Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Rektor Umci, Bapak Anas Sobarnas. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, Beli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, dengan paksaan ya. Siap. Bapak jangan lupa, nanti kita ini reminder terus, Pak. Siap. Oke. Nah, sebelum saya melangkah bertanya mengenai go internasionalnya Umci. Nah, saya karena emang ini baru perdana podcast Umci berubah dari STT menjadi universitas. Nah, sekalian nih Pak menginformasikan Umci itu seperti apa sih sebetulnya, prosesnya dari STT menjadi universitas itu seperti apa? Boleh Pak, silahkan. Baik, jadi gini, enaknya panggilnya Miss aja kali ya, Miss Eli ya. Miss Eli, oke, iya. Ya, jadi begini Miss Eli, kita berdiri itu STT tahun 2004 ya. 2004. Okay. Dan kita awalnya punya 3 program studi, teknik mesin, teknik informatika, teknik industri. Alhamdulillah udah banyak lulusan kita dan beberapa lulusan kita sudah jadi manajer. Ada yang kerja di luar negeri juga sekarang. Oke. Ada di Jepang, di Qatar. Ada juga di beberapa tempat ya. Nah, jadi dan kita itu punya strategi, kalau di kampus itu namanya rencana induk pengembangan dan rencana strategi. Oke. Restra ya. Jadi di Restra kita itu 2025 harusnya kita berubah jadi universitas. 2025. Sedangkan Umci 2024 sudah ya, di bulan berapa kemarin Pak? Bulan Juni. Bulan Juni, bayangin. Nah, itu gimana? Jadi setahun kita dimudahkan oleh Allah, dipercepat. Masya Allah, itu tabarakallah banget ya Pak. Nah, perjuangannya bukan satu orang, 2 orang doang itu. Nah, itu pasti ada perjuangan yang luar biasa di balik Universitas Umci gitu ya. Boleh Pak, perjuangan seperti apa sih? Jadi saya bersyukur kita punya tim yang luar biasa, punya super tim. Jadi yang bagian ngomelin ada. Oh, ada yang ngomelin tetap ada ya? Ya. Emang ini harus nih kayaknya ya, ini omel-omel ya? Biasanya kalau udah diomelin kan anak muda itu cepet tarik. Betul, dorong gitu ya. Terus yang bagian nyari uangnya juga ada. Iya. Donaturnya ada, khususnya dari PCM gitu ya. Yang bagian kerja cepatnya juga ada. Nah, itu biasanya banyaknya tim muda kita. Tim muda. Makanya tagline kita berangkat dari sana, banyak anak muda yang mau kerja. Nah, jadi tagline kita itu muda berprestasi. Nah, itu dia. Iya benar. Jadi, nah, silakan. Ya, saya lanjut prosesnya sedikit ya. Jadi kita kemarin pengajuan kontrak itu, tanda tangan kontrak akselerasi, programnya percepatan itu akselerasi. Kita di bulan September 2023 dan alhamdulillah Juni 2024 SK kita sudah keluar dari kementerian. Juni 2024 itu prosesnya nggak lama loh Pak. Ya. Tapi sebetulnya biasanya nih kalau menjadi universitas itu berapa? Adakah setahun, bahkan ada yang 2 tahun barangkali atau gimana? Ya, bahkan ada beberapa, termasuk saudara kita di Bogor Raya. Mereka lebih panjang ceritanya. Oh gitu. Dan kawan-kawan yang satu angkatan dengan kita, satu base, di antara kawan-kawan kita bersyukur kita termasuk kita SK-nya yang paling awal. Wah, ini harus tepuk tangan dulu nih buat Umci kan. Ini
ini luar biasa ya. Walau ini perjalanannya ternyata cepat sekali untuk menuju universitas. Berarti duitnya banyak dari awal, Pak, ya kan? Karena ini sebetulnya kan UUD gitu ya, Pak. Ujung-ujungnya duit. Terus juga pasti udah punya lahan besar duluan. Betul. Jadi kalau dibilang banyak, ya saya ngerasa sih kalau duit itu bisa dicari lah ya. Yang penting tadi timnya yang mau jalan, timnya yang mau kerja. Oh iya benar-benar. Yang mau gerak benar-benar. Kalau ada yang mau gerak nyari uang ya alhamdulillah dapet gitu. Alhamdulillah kita punya lahan baru dan secepatnya akan kita proses pembangunan. Kita sudah gambar, bahkan kita sudah MOU juga dengan kawan kita dari sesama Muhammadiyah yang akan bantu bangun. Wah. Kita punya lahan seluas 1,2 hektar di Jalan Narogong ya, depan Perumahan Kenari. Itu persis di pinggir jalan provinsi. Jadi nanti kalau mau ke UMCI nggak perlu jauh jalannya ya. Betul nggak perlu jauh-jauh, benar-benar. Nah, masalah proses yang lumayan cepat, terus juga baru angkatan pertama gitu ya Pak. Nah, promosinya tuh pasti ribet banget nggak sih Pak? Apalagi untuk mahasiswa baru Pak. Mereka nggak tahu nih UMCI ini apa gitu. Dari mana kok tiba-tiba ada UMCI gitu? Boleh nggak proses untuk promosinya seperti apa gitu? Iya betul. Jadi sekalian saya dikasih waktu nih ya kita promosi. Iya. Jadi kita awalnya tadi ya kita punya 3 program studi teknik informatika, teknik industri, teknik mesin. Betul. Kemarin kita penggabungan dengan salah satu akbid di Tangerang. Jadi kita punya 4 tuh. Plus kemarin kita dapat bonus dari kementerian 4 program studi. Alhamdulillah ya. Dan 4 program studi itu sebenarnya sedang di moratorium. Karena kita itu penggabungan, kita dikasih bonus lah bisa dibuka itu. Apa aja? Rekayasa perangkat lunak, ilmu komunikasi. Ya. Keprodinya kenal dong ya? Saya prodinya. Ya. Keprodinya Miss Eli ya. Hukum dan satu lagi manajemen. Gitu. Jadi itu termasuk prodi-prodi yang banyak digemari lah. Betul. Nah emang kemarin kita agak sedikit terlambat ya. Jadi kita terima SK itu di akhir Juni, tanggal 25 Juni tepatnya. SK fisiknya baru Juli kita terima. Nah, kan anak-anak sekolah udah kemana-mana. Udah masuk Pak, bener. Udah kemana-mana. Udah ada yang mulai seminggu sebelumnya sudah ada yang mulai. Betul. Udah universitas kemana gitu. Makanya di momen ini kita ingatkan khususnya warga Cilengsi dan sekitarnya, warga Bogor, warga Bekasi, warga Jabodetabek, kalau mau kuliah nggak perlu jauh-jauh. Betul. Sekarang ada Universitas Muhammadiyah Cilengsi dan pilihan program studi kita variatif. Banyak ya ternyata. Nah itu dia. Tadi saya sempat di awal menginformasikan bahwa UMCI walaupun masih bayi banget, tapi sudah go internasional. Nah kita pengen ngobrolin masalah go internasionalnya nih Pak. Boleh, karena ini adalah salah satu yang menjual, di mana sebuah universitas kalau udah yang namanya wah go internasional berarti dia harus bisa mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri gitu ya kan. Dosennya juga bisa ke luar negeri. Nah gimana nih Pak? Kok bisa sih, prosesnya seperti apa? Kalau tadi dibilang bayi ya, kita mau jadinya baby yang gemes. Super baby, super baby ya. Baby yang gemesin, baby yang kalau dilihat orang itu menarik lah gitu. Betul, ya, dan menyenangkan. Ya. Jadi Bismillah, karena kita tadi mudah berprestasi, kita cobalah buat terobosan-terobosan. Di latar belakangnya begini Bu, Miss Eli, di Indonesia itu beberapa perusahaan, banyak lah ya, yang perusahaan itu dari Jepang. Betul. Nah maka kemarin kita coba menjajaki salah satu MOU itu dengan Anabuki College. Anabuki College. Iya betul. Mereka di Indonesia itu baru membuka sekolah bahasa. Nah, tapi di Jepang mereka itu punya Anabuki Group. Apa aja di sana mereka holding itu punya usahanya banyak. Ada tadi ya bahasa, terus ada desain, ada untuk cake ya, pembuatan dan sebagainya. Gitu ya. Baking gitu ya. Betul, bakery, terus semacam
kursus mekanik, Mhm. tuh, kursus mekanik. Dan yang terbesar itu kita lihat mereka punya hotel. Hotel. Saya lupa 2 atau 3 hotel gitu. Wah, banyak Ya, ternyata. betul, betul, Oke. betul. Dan yang kita ditunjukkan salah satu hotel itu usianya sudah 60 tahun. Wah. Dulu Berarti dibangun itu ketika Anabuki Olimpiade besar ya? Jepang ya. Mhm. Ya, Ternyata lumayan sudah besar. lama ya? Betul. Anabuki, iya Iya, benar-benar. betul. Nah, Makanya kita ambil kerjasama itu. Oke. Tapi kenapa harus ke Jepang? Kenapa Jepang? Betul. Kenapa Jepang? Iya. Karena Jepang dulu menjajah kita. Oh, bukan. Itu intermezzonya. Kenapa Jepang? Kita tahu lah, karena Jepang itu secara teknologi mereka sekarang high. Bahkan kemarin kita ketika bertemu dengan prefektur di Kagawa, mereka menyampaikan dalam sambutannya ketika menerima kita, maaf, mungkin secara teknologi kami lebih maju dibanding daerah atau negara Bapak Ibu. Makanya kami membuka silahkan bagi pelajarnya, bagi mahasiswanya, bagi para pekerjanya yang ingin berkolaborasi di kami. Ya. Kami terbuka lebar, silahkan. Dan ketika sudah mumpuni, sudah menguasai ilmunya, silahkan pulang dan terapkan di negaranya. Nah, itu dia. Jadi sambutannya begitu hangat dan luar biasa ya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menariknya adalah kebiasaan di sana. Gitu. Kita kebiasaan di sana mungkin kalau di kita baru jalan berapa menit. Capek Pak. Capek ini lutut, udah berasa tua banget. Kita kalau mungkin ada ini lebih pilih keluarin motor atau keluarin mobil gitu ya, untuk berkendara. Tapi di sana mereka itu membiasakan untuk jalan. Dan sedikit sekali yang punya kendaraan pribadi. Karena apa? Di sana jalan itu jadi budaya. Dan antar kendaraan umum itu sudah terintegrasi. Oh, oke, siap kalau gitu. Wow, emang luar biasa ya Pak. Nah, artinya kan dampak dari MOU itu kita sudah pasti tahu bakal ada mahasiswa yang akan ke sana gitu. Betul, ya. Betul. Magang segala macam gitu ya Pak ya. Ya, jadi selain tadi bahasa, jadi kita akan coba nanti mahasiswa kita, alumni kita begitu lulus mereka punya sertifikat pendamping ijazah adalah bahasa. Selain itu kita bisa intensif, pertukaran pelajar, mahasiswa kita bisa magang di sana. Bahkan mungkin yang mau kerja, salah satunya harus menguasai bahasa Jepangnya dulu dong. Nah, itu dia pastinya. Ketika sudah menguasai bahasa Jepangnya, ya kita melepas ke sana lah dan nyaman lah. Betul. Nah, ini adalah salah satu nilai plus ya Umchizen. Jadi untuk Umchizen jangan ragu-ragu lagi ya, langsung bergabung sama kita di Universitas Muhammadiyah Cilengsi ya. Pak, boleh Pak infoin di mana sih bisa mengetahui PMB-nya Umchizen? Iya, baik. Sekalian dikasih momen lagi nih buat promosi ya. Iya, harus. Warga Umchizen yang mau kepoin Umci itu banyak. Yang pertama silahkan akses di website kita pmb.umci.ac.id. Kita juga punya IG UM Cilengsi. Terus kita juga punya YouTube di kampus UM Cilengsi. Nah, silahkan bisa cek di sana. Nah, itu dia. Dan lagi-lagi saya informasikan juga nih Umchizen bahwa ternyata di tenaga pendidik ya, kalau bisa dibilang dosen-dosennya lah gitu ya. Dosen-dosen Umci itu rata-rata adalah praktisi. Jadi kalau yang namanya praktisi itu udah dari plus ya Pak? Ya, betul. Nah, itu dia. Jadi kita akan banyak-banyak praktek, bukan hanya materi doang. Makanya gabung ya di Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Oke. Kalau gitu Bapak terima kasih banget sudah bergabung di podcast Umci. Mudah-mudahan nanti kalau ada momen-momen tertentu saya bakal narik lagi. Pak Anas jangan lupa ya ke podcast Umci gitu. Siap. Gak berasa ya bisa lihat. Nah, itu dia. Oke. Terima kasih juga Umchizen yang sudah melihat atau menonton nantinya ya. Jangan lupa subscribe kita. Jangan lupa juga kasih komentar di bawah kira-kira dengan setup yang baru ya. Artinya new konsep podcast Umci, suka nggak kira-kira? Apa mungkin ada yang perlu ditambahkan atau mungkin mau sponsor boleh banget ya. Oke, kalau gitu saya Elstriani dan juga Pak Anas. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umci. Udah berprestasi.